Assalamualaikum pemirsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa Putri Aryani mempunyai kelebihan di atas rata-rata rakyat Indonesia. Suaranya bagus, pandai bermain musik. Dia juga seorang penghafal Al-Quran, bijak dalam berbicara, dan juga aktif di media sosial. Gives her the golden buzzer. Orang kebanyakan aktif di media sosial itu biasa. Tapi ini loh Putri Aryani seorang tunanetra. Pernah pemirsa lihat di YouTube bagaimana Putri Aryani membuka WA dan menjawab WA dari penggemarnya. Lebih cepat dan lebih gesit daripada kita yang melek ini. Sultan Malano menyebutnya semua itu adalah keramat atau karomah. Kelebihan yang dimiliki seseorang di atas rata-rata kebanyakan orang. Itu keramat atau keromah versi Sultan Malano dalam konten kali ini. Dalam Wikipedia, yang disebut dengan karomah atau keramat adalah kemuliaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang, tapi dia bukan rasul dan juga bukan nabi. Orang biasa. Nah, kita bertanya, dari mana Putri Aryani mendapatkan karomah ini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Putri Aryani mendapat karomah. Yuk, ini dia penyebabnya. Satu, cara lahir dan faktor kebuktaan. Putri Aryani hanya 6 bulan 18 hari dalam kandungan ibunya. Lahir teramat prematur. Dan biasanya bayi yang lahir teramat prematur itu cacat atau tidak selamat. Putri lahir tepatnya 31 Desember 2005. Karena kondisinya belum bisa untuk ke dunia nyata, Putri Aryani terpaksa diinkubator selama 3 bulan. Apa yang terjadi terhadap bayi berumur 6 bulan 18 hari dalam kandungan diinkubator selama 3 bulan? Hanya Allah yang tahu. Mungkin di inkubator 3 bulan itulah yang menyebabkan Putri Aryani kehilangan penglihatannya, atau mungkin proses penglihatan dia belum sempurna ketika dia dilahirkan prematur. Wallahu alam pemirsa. Setelah 3 bulan di inkubator baru Putri Aryani dibawa pulang. Orang tuanya melihat matanya ada katarak. Dibawalah berobat ke Singapura. Tapi ternyata dokter mata di sana mengatakan bahwa sudah terlambat untuk diobati. Putri Aryani akan buta seumur hidup. Astagfirullahaladzim pemirsa. 2. Bakat musik mulai kelihatan pada usia 2 tahun. Subhanallah pemirsa, bayi buta itu mulai kelihatan bakat musiknya dan seni suaranya di umur 2 tahun. Tiba-tiba saja dia pandai bernyanyi dan suka bermain musik. Ya mungkin ini turunan dari bapaknya karena suara bapaknya juga bagus.
Sejak itulah Putri Aryani mengasah kemampuan seni suaranya. Dia belajar lebih secara otodidak. Memang dia ada belajar musik, ada belajar tarik suara, tapi semuanya itu lebih daripada kemampuannya sendiri. Karena dia sering bereksperimen sendiri. Istilah Putri dalam belajar musik, dia mengikuti feeling. Dia mengikuti passionnya sendiri. Dan dia konsisten dengan feeling dan passionnya tersebut. Sekarang Putri Aryani menargetkan dirinya menang di American Got Talent, dan dia merasa tahu kemampuan dan kapabilitasnya. Subhanallah pemirsa. 3 orang tua yang visioner. Pemirsa, tanggal 9 Juni 2023 Sultan Malano telah memposting tentang Putri Aryani dengan judul Penantian 17 tahun orang tua yang visioner. Linknya ada di deskripsi ya pemirsa. Pemirsa, kelahiran yang prematur dan bakat yang muncul di usia 2 tahun tidak akan berpengaruh apa-apa kalau orang tuanya tidak visioner. Bagaimana kalau ibu bapak Putri Aryani pesimis, kecewa, berduka, kesal, dan kemudian menyalahkan Allah karena anaknya buta? No, kedua orang tua ini tidak begitu. Mereka sangat visioner. Anak cacat, anak sehat mereka perlakukan dengan sama. Dan ketika bakat Putri Aryani muncul, mereka mengarahkan seperti bagaimana mengalirnya air. Mereka tidak pernah memaksa anaknya untuk menjadi ini atau jadi itu. Mereka hanya mendampingi dan mengikuti kemana feeling anaknya berjalan. Ayah Putri Aryani, Ismawan Kurnianto, mengatakan dia memperlakukan anaknya sebagai sahabat. Kalau kita memperlakukan anak kita seperti orang tua, biasanya dia tidak akan terbuka terhadap kita. Tapi anak biasanya akan bicara dengan sahabatnya, maka dia memposisikan dirinya sebagai sahabat anaknya. Dia ikutin kemauan anaknya, cuma diarahkan kepada yang positif. Ini dikatakan oleh Putri Ani, orang tuanya adalah bestinya dia. Jadi tidak ada barrier, penghambat atau gap antara dia dengan kedua orang tuanya. 4. Prinsip hidup. Prinsip hidup Putri Aryani yang ditanamkan oleh ayahnya atau kedua orang tuanya adalah sabar, jujur, ikhlas, disiplin. Untuk remaja Indonesia, Putri Aryani memberikan pesan, jangan pernah takut untuk bermimpi. Suatu saat akan mencapainya. Dengan prinsip-prinsip hidup tersebutlah Putri Ani bisa mencapai apa yang dia terima sekarang. 5. Latihan. Bakat dan prinsip hidup nggak cukup dan tidak ada artinya kalau tidak latihan. Sepanjang hidup, Putri Aryani selalu latihan, belajar untuk mengembangkan bakatnya.
Sekarang kerennya pemirsa, setelah Putri Aryani maju ke semifinal, antara audisi sampai ke semifinal, latihannya ke mana pemirsa? Latihannya justru konser. Putri Aryani mengatakan dia konser dengan beberapa pemusik kelas dunia. Itu adalah latihan katanya, Masya Allah. Latihan menuju babak semifinal di American Got Talent. Latihannya konser pemirsa, nggak tanggung-tanggung. Latihannya konser dengan Ronan Keating, penyanyi kelas internasional. Kemudian latihan konser dengan David Foster. Siapa yang tidak kenal David Foster pemirsa? Latar belakang video ini adalah konser Putri Aryani dengan David Foster. Kemudian Putri Aryani latihan konser lagi dengan Peabo Bryson. Dan ketiga penyanyi kelas internasional itu memuji suara Putri Aryani. Kan tidak berlebihan kalau Sultan Mahlano mengatakan Putri Aryani ini sebenarnya mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam pemirsa yang, kalau pemirsa suka silakan subscribe, share dan komen ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.